Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang dihadiri Presiden RI tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Presiden Prabowo Subianto memilih hadir di sebuah sekolah dasar negeri di Kota Bogor untuk memperingati Hardiknas 2025. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hardiknas lebih banyak dilakukan di Istana Negara atau di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang dipilih Prabowo sebagai tempat pelaksanaan peringatan puncak Hardiknas 2025 adalah Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan acara Hardiknas yang pertama kali dihadiri Prabowo sebagai presiden. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh anak-anak sekolah yang sudah berbaris rapi menunggu kehadirannya. Presiden pun menyapa mereka, kemudian langsung memasuki salah satu ruang kelas dan berkomunikasi dengan para siswa. Selanjutnya, sambil berdiri di belakang tempat duduk para murid, Kepala Negara ikut menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard atau papan interaktif yang dipandu oleh Bapak Dumah, guru SDN Cimahpar 5. Penggunaan smartboard di ruang kelas merupakan bagian dari program pendekatan teknologi digital yang didorong pemerintah dalam rangka transformasi pendidikan nasional. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti, digitalisasi pembelajaran dengan penerapan teknologi smart room atau kelas cerdas dilakukan bersamaan dengan revitalisasi atau perbaikan sekolah dengan alokasi anggaran keseluruhan sekitar 17 triliun rupiah. Namun, anggaran sebesar 17 triliun rupiah itu menurut Presiden Prabowo dalam pidatonya di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor hanya cukup untuk membenahi sekitar 11.000 sekolah. Sedangkan jumlah seluruh sekolah di tanah air mencapai sekitar 436.707 sekolah, dan yang perlu diperbaiki ada sekitar 300.000 sekolah. Sehingga untuk memperbaiki semuanya diperlukan waktu sekitar 30 tahun. Padahal menurut Prabowo, anggaran pendidikan selama bertahun-tahun yang telah kita lewati tergolong cukup besar, namun tidak sampai ke alamat yang harusnya ditujukan. Akibatnya begitu banyak sekolah yang rusak dan tidak memadai, tetapi tidak pernah diperbaiki. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar, tapi marilah kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur. Bersama-sama saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya? 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000, 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus
memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Revitalisasi sekolah dan digitalisasi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia merupakan 2 di antara 4 program hasil terbaik cepat yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada hari peringatan Hardiknas 2025. 2 program hasil cepat terbaik lainnya adalah bantuan uang sebesar 300.000 per bulan untuk setiap guru honorer, kemudian bantuan dana pendidikan untuk studi D4 atau S1 bagi para guru yang belum menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang tersebut. Bantuan dana yang dialokasikan adalah sebesar 3 juta rupiah per semester untuk setiap guru yang belum memperoleh ijazah D4 atau S1. Ada sekitar 12 juta guru di Indonesia yang akan memperoleh bantuan dana pendidikan itu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa para presiden Indonesia terdahulu selalu mengutamakan pendidikan sebagai program nomor 1. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain seperti India yang lebih mengutamakan pertahanan ketimbang pendidikan. Anggaran pendidikan selalu yang terbesar dibandingkan anggaran untuk sektor-sektor lainnya. Bahkan pada era pemerintahannya sekarang, alokasi anggaran untuk pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini, yakni mencapai sekitar 25% dari seluruh APBN. Sayangnya, pada masa lalu, anggaran pendidikan yang sebenarnya cukup besar sering tidak sampai pada sasaran. Untuk itu Presiden Prabowo bertekad mengoptimalkan seluruh anggaran pendidikan yang ada, dan jika perlu mencari tambahan anggaran guna kepentingan pendidikan itu sendiri. Men of our time.